selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi di pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mungkin ada di antara adik-adik yang berpikir, siapa sih ini? Belum pernah ketemu. Atau mungkin kita sudah pernah ketemu beberapa waktu yang lalu dan sekarang kita ketemu lagi, ya. Adik-adik yang belum pernah ketemu, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak adalah Kak Esti. Dulu kira-kira 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu, Kak Esti pernah ngajar di sini juga di sekolah minggu di sini. Tapi Kak Esti pindah ke Solo, jadi kita nggak pernah ketemu lagi. Nah, sapa Kak Esti ya, kalau misalnya kita ketemu waktu nanti Kak Esti pergi atau beribadah di GKI Geraha Raya. Ya, pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati ibadah sekolah minggu. Dan kita bersyukur diberikan sinar matahari yang boleh menyinari bumi. Kita bersyukur diberikan orang-orang yang mengasihi kita. Nah, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita pujikan Tuhan pencipta semesta. 2 kali ya kita nyanyikan Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati sinar matahari. Kami bersyukur kalau kami boleh punya orang-orang yang boleh mengasihi kami di sekitar kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Saat ini Tuhan kami mohon Tuhan menolong kami supaya dalam ibadah sekolah minggu ini kami boleh sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan ada pelajaran-pelajaran berharga yang harus kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, kalau ada di antara adik-adik ataupun Kasti juga mungkin pernah ya, kita tahu kan Tuhan menciptakan alam semesta dari tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang, ya kan, hewan-hewan, dan ciptakan untuk kita semua. Tujuannya Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk kita pelihara, untuk kita sayangi, kita rawat, ya kan? Bukan cuma tumbuhan dan binatang atau hewan, tetapi juga orang-orang sekitar kita, papa mama, kakak adik, sepupu, opa oma, lalu siapa lagi? Teman-teman, walaupun kita sudah beberapa saat nggak bisa ketemu teman-teman seperti waktu sebelum pandemi ya, tapi itu semua diberikan Tuhan untuk kita. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu yang diberikan Tuhan bagi kita harus kita sayangi, kita rawat. Tapi sering kita lakukan apa? Yang sering kita lakukan? Membunuh binatang-binatang gitu ya Roh. Misalnya apa, nggak suka sama ayam atau nggak suka sama burung gitu ya, terus kita berusaha untuk bunuh. Lalu nggak mau merawat tumbuhan malah diinjak-injak gitu ya. Atau
kita lihat teman kita ada yang misalnya nih kulitnya yang sebelah sini hitam, yang sebelah sini sawo matang gitu ya, mungkin kayak gitu ya, lalu kita ejek. Atau ada teman kita yang ya nggak terlalu pandai gitu ya, bukannya kita tolong tetapi malah kita ejek. Nah, sering kita membuat sakit hati teman-teman kita, membuat sakit hati papa mama, membuat sakit hati saudara kita, membuat sakit hati Tuhan. Itu yang utama yang kadang-kadang kita lupa. Nah, kita minta ampun ke Tuhan karena sering kita tidak menyadari bahwa kita sering melakukan dosa. Oleh karena itu kita mohon ampun sama Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau pujikan bila hati kawanku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kita berdoa sekaligus kita mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang mau menebus segala dosa dan kesalahan kami. Bantu kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis dengan cara taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang sering menyakiti hati orang-orang sekitar kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Supaya firman ini boleh kami ingat-ingat dan firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, tolong kami supaya kami benar-benar dapat menikmati pembelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Kitab Perjanjian Lama. Kita apa adik-adik? Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Buka Alkitabnya, kemudian diberi tanda, boleh pakai tanda pembatas yang dari Alkitab atau mungkin kalian punya pembatas yang lainnya, boleh beri tanda dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tapi nanti kita akan membaca, adik-adik baca keseluruhnya ya, dari ayat 18 sampai dengan 25. Tapi saat ini kita mau sama-sama baca di ayat 18 lalu nanti ke 20 sampai dengan 23 ya. Kasih akan bacakan, adik-adik di rumah simak ya. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur,
Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya adik-adik, mari kita lihat di ayat 18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik seorang diri. Nah, apa ya maksudnya gitu kan? Kita ingat kalau seandainya nih adik-adik di rumah mungkin pernah merasakan ya, seandainya di rumah sendirian atau keluar rumah pengen main tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman, sendiri, rasanya gimana? Nggak enak pasti, ya kan? Nggak nyaman, sepi, bosan gitu ya, karena sendirian. Nah, waktu itu Tuhan juga melihat Bapak Adam, ingat cerita minggu yang lalu, Bapak Adam sendirian gitu ya. Di situ Allah sudah menciptakan, tadinya bumi kosong kan, tidak ada sama sekali. Kemudian Allah ciptakan dari hari pertama sampai hari yang keberapa? Hari ke-6 ya kan? Mulai dari terang, kemudian air, daratan dan seterusnya sampai pada tumbuh-tumbuhan ya kan? Tumbuhan, kemudian binatang darat, semuanya diciptakan. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam seorang diri, Tuhan melihat kasihan juga ya dia sendirian. Adam memberi nama tumbuhan, memberi nama binatang, tapi dia sendiri nggak tahu, nggak punya teman gitu ya. Tuhan melihat kasihan. Tadi dikatakan di ayat 18, tidak baik dia seorang diri gitu ya, harus ada temannya. Nah, kemudian waktu Adam tidur gitu ya, Tuhan mengambil tulang rusuk nih, semua pegang bagian perut atas, ayo semua dipegang. Di sini ada tulang, mana ya tulang rusuk ya? Di sini. Jadi waktu itu Tuhan buat temannya Adam, yaitu Ibu Hawa itu, dari tulang rusuknya diambil. Nggak perlu pakai operasi, karena Allah itu maha kuasa, jadi nggak perlu pakai operasi. Operasinya sikat set gitu ya, dibuka, diambil, kemudian ditutup pakai daging. Nah, inilah tulang rusuk inilah tadi yang menjadi perempuan. Makanya di ayat 23 dikatakan manusia itu gitu ya, ada mengatakan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki. Tema kita hari ini adalah penciptaan Hawa. Jadi Hawa diciptakan sebagai manusia perempuan pertama ya. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Kemudian Tuhan menciptakan manusia yang berikutnya adalah Hawa, tapi Hawa adalah manusia pertama, ciptaan pertama, perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, adik-adik, temanya tadi apa? Penciptaan Hawa, kan? Penciptaan Hawa. Nah, Hawa diciptakan sebagai penolong. Apa sih penolong itu, gitu ya? Dan penolong itu pembantu. Bukan, penolong beda dengan pembantu. Yang namanya penolong itu adalah partner, teman yang bisa melengkapi, gitu ya. Misalnya nih, KSI kebetulan nggak ada boneka, punyanya Ibu. Laki-laki berpartneran atau ditolong oleh perempuan. Mereka bekerja sama. Atau kalau kita lihat papa dan mama kita, orang tua kita, ya kan? Papa punya tugas, mama punya tugas.
mereka saling melengkapi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga menjadi keluarga yang kompak. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan punya keistimewaan masing-masing. Laki-laki kuat, gitu kan ya, laki-laki kuat secara fisik, gitu. Perempuan lebih lemah secara fisik. Tapi laki-laki banyak berpikir dengan logika, perempuan banyak menggunakan hati. Makanya kenapa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Supaya apa? Supaya yang satu kuat menolong yang lemah. Kalau yang kuat pakai logika terus, gampang marah misalnya gitu. Yang perempuan yang hatinya lembut mengingatkan, gitu ya. Jadi saling menolong satu dengan yang lain. Nah, laki-laki dan perempuan sebenarnya punya tugas di bumi ini, gitu ya. Tugasnya apa, adik-adik? Tugasnya adalah merawat ciptaan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ciptaan Tuhan itu apa saja? Bukan hanya manusia laki-laki dan perempuan, gitu ya. Tapi juga ada apa? Tumbuh-tumbuhan. Kayak saya ambil contoh yang gampang, ya. Diambil yang gampang ya. Ada tumbuh-tumbuhan. Lalu Tuhan juga menciptakan apa? Binatang. Kemudian kasih contohnya apa ini? Anak ayam, ya kan? Mungkin kalian di rumah punya burung, mungkin punya anjing, mungkin punya kucing. Itu semua ciptaan Tuhan yang harus kita rawat, gitu ya. Nah, Tuhan menghendaki kita laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama. Jadi dari ingat nggak kalau misalnya waktu masih sekolah di dalam kelas, waktu itu kan sekarang sekolahnya di rumah nih ya. Nah, waktu masih sekolah di dalam kelas, adik-adik kan sering dibuat kelompok-kelompok belajar gitu kan oleh guru ya. Nah, biasanya satu kelompok itu pada umumnya akan dicampur, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tujuannya apa? Supaya bisa bekerja sama. Yang laki-laki mungkin kalau misalnya itu sedang membuat hasta karya tertentu gitu ya. Yang laki-laki mungkin kalau sedang menggambarnya alat transportasi, robot gitu. Yang perempuan melengkapi dengan pemandangan alam misalnya seperti itu ya. Jadi satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan punya tugas yang berbeda, menolong, melengkapi. Itu. Demikian juga tadi yang kasih katakan, papa mama pun juga demikian. Mama sedang repot, sibuk di dapur mempersiapkan makan, papa yang nemenin adik-adik untuk main atau untuk belajar di rumah, ya kan? Nah, kita harus sadar bahwa kita harus tahu, kita harus ingat bahwa kita tuh punya teman gitu ya. Kita harus punya teman dan kita memang punya teman. Atau kalau di rumah misalnya, tapi aku kak di rumah kakakku atau adikku sama loh, misalnya laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya atau tiga-tiganya gitu ya. Nah, tapi kan kalian punya sepupu, ya kan, punya saudara yang lain gitu, ada laki-laki ada perempuan. Nah, jadi bukan hanya teman, tapi juga saudara, keluarga. Laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, saling menolong. Karena Tuhan menciptakannya tadi berbeda-beda gitu ya. Punya ciri fisik, punya sifat yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Nah, itulah kenapa, balik lagi ke bacaan kita tadi, dalam kitab Kejadian, itulah kenapa Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolongnya Bapak Adam. Nah, adik-adik, kita diingatkan melalui firman pagi hari ini bahwa satu dengan yang lain, gitu ya, antar teman, antar keluarga, yang laki dan perempuan harus bisa bekerja sama. Gitu ya, kita bersyukur kalau punya keluarga yang kompak, saling bekerja sama, punya teman-teman yang menyenangkan, bisa berbagi tugas gitu, atau bisa saling menjaga, saling menolong gitu ya. Jadi jangan kemudian gini, enggak, aku bisa sendiri, aku apa-apa bisa sendiri, nggak boleh gitu, itu egois biasanya gitu kan.
ada, Kak sih yakin sih adik-adik di sekolah minggu sini nggak ada. Kak sih pernah lihat satu kelompok gitu ya waktu bekerja sama di sekolah, mereka punya tugas masing-masing, tapi ada satu anak yang pingin menonjol, nggak butuh teman gitu kan, aku bisa kerjain semua sendiri, besok aku bawa peralatan sendiri. Nah itu nggak boleh gitu ya. Ingat, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan punya teman, harus ada temannya. Kata Tuhan apa? Tidak baik manusia itu hidup seorang diri, harus ada temannya ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya? Itu tadi, kalau yang laki-laki kita lihat mama kita kerepotan, misalnya keberatan bawa apa, sesuatu yang berat gitu ya pas mau masak habis belanja gitu, dibantu gitu. Atau kita lihat ini yang cewek-cewek nih, kita lihat kok saudara kita atau teman kita yang cowok, kenapa ya dia kok dari tadi murung, kita dekati, kita tanya, kenapa, lagi ada masalah ya gitu ya. Jadi saling menolong, saling membantu. Nah adik-adik, firman Tuhannya sampai di sini, tapi adik-adik punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memikirkan sebuah cerita tentang kerjasama yang pernah dilakukan dengan teman-teman gitu ya. Buat minggu depannya lagi, jadi buat minggu depan nanti adik-adik sampaikan ceritanya singkat aja, pengalaman singkat saja gitu ya, sampaikan saat sekolah minggu. Nah nanti kakak sekolah minggunya akan menilai mana yang cerita atau pengalaman, ini pengalaman loh ya, pengalaman tentang kerjasama dengan teman. Mungkin ada pengalaman yang jadinya lucu kerjasamanya, atau jadinya menyedihkan, atau jadinya kompak gitu ya. Nah itu nanti kakak sekolah minggu, minggu depan akan menilai. Nah yang bagus gitu ya, yang sesuai kriteria gitu, tapi kasih yakin semuanya bagus-bagusnya sesuai kriteria, akan dapat hadiah ya kan. Hadiahnya dikirim langsung, kebetulan kasih dan di Solo, hadiahnya akan dikirim langsung dari Solo ya. Ditunggu karya terbaik dari adik-adik. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang menolong kita. Kita bersyukur kalau di antara kita ada diciptakan di tengah-tengah keluarga yang kompak, atau kita diciptakan di tengah alam semesta yang menyenangkan. Indonesia sebenarnya alam semestanya yang menyenangkan ya. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa, tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur buat rangkaian ibadah sekolah minggu yang boleh berlangsung karena pertolongan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan pada kami untuk saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menghargai tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang Tuhan berikan buat kami. Mampukan kami untuk memelihara ciptaan-Mu, mampukan kami juga untuk bisa menjadi teman yang baik ataupun saudara yang baik. Mampukan kami untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain dan bekerja sama dengan baik. Kami mohon ampun Tuhan kalau seringkali kami masih egois, kami tidak memikirkan orang lain, kami mau menang sendiri, ataupun kami tidak memelihara ciptaan Tuhan. Terima kasih buat ibadah sekolah minggu yang boleh berlangsung. Semua kakak-kakak yang boleh melayani, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun keberadaan mereka. Tuhan yang menolong, menjagai, melindungi, menjauhkan dari segala sakit penyakit dan kebosanan ketika mereka harus berlama-lama di rumah. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan kesempatan untuk sekolah minggu pada hari ini.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom.